Angka pernikahan di Indonesia menurun signifikan dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2014 tercatat 2,1 juta angka pernikahan. Sementara di tahun 2024 angka pernikahan turun nyaris 50%. Beragam alasan diduga menjadi penyebab generasi saat ini enggan menikah. Mulai dari ekonomi hingga gaya hidup. Dan berikut informasinya. Terus kalau menurut saya sendiri juga, kalau misalnya menikah, kita sudah menikah tidak memiliki kebebasan seperti sebelum kita menikah. Jadi pernikahan itu kan bukan cuma umur saja kalau misalkan kita memperhatikan. Tapi kalau misalkan memikirkan pernikahan itu kayak banyak faktor yang kita harus pertimbangkan. Contohnya kayak ekonomi, terus kesiapan mental, baik dari pihak pasangan cewek atau pasangan cowok maupun dari pihak keluarga juga. Jadi menurut aku kenapa Gen Z itu banyak yang menunda pernikahan, karena ingin untuk kayak memfokuskan untuk ke diri sendiri dulu. Fenomena pergeseran pandangan masyarakat terhadap pernikahan kian nyata di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan ada penurunan yang cukup signifikan terhadap pencatatan pernikahan. Periode ini dimulai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 tercatat ada sekitar 2,1 juta pernikahan terjadi di Indonesia. Namun hampir setiap tahun angka tersebut kian merosot. Bahkan data pernikahan terendah terjadi pada tahun 2024, di mana tercatat hanya ada 1,4 juta angka pernikahan. Selaras dengan data nasional, Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur pun menyatakan tren penurunan pernikahan juga terjadi di wilayahnya. Dibandingkan dengan periode yang sama, tahun 2014 di Jatim tercatat ada 336.000 angka pernikahan. Angka tersebut terus turun hingga pada 2024 lalu tercatat hanya ada sekitar 271.000 pernikahan. Bahkan di tahun 2025 penurunan tersebut masih terjadi hingga hanya terdata 262.000 angka pernikahan di Jatim. Yang menurun ini di antara yang lebih parah adalah Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Jember, Trenggalek, Malang, dan Bondowoso. Ini 5 yang urutan-urutan paling atas terkait dengan menurunnya. Ini sampai 10, tapi yang 5 Kabupaten Kediri, kemudian Kabupaten Blitar, Gresik, Sidoarjo, dan Ponorogo. Itu yang menurun. Nah, penurunan ya tahun demi tahun ini karena memang banyak faktor, Mbak, yang menjadi pemicu daripada penurunan itu. Di antaranya adalah yang terkait dengan faktor usia. Di sekarang ini kan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2029 bahwa 2029 ini menyatakan batas minimal usia perkawinan itu 19 tahun bagi pria dan wanita. Padahal sebelumnya 16. Ini yang pertama menjadi pemicu penurunnya pernikahan. Bagi generasi muda saat ini pernikahan bukanlah menjadi suatu prioritas. Pasalnya kestabilan ekonomi dan gaya hidup disinyalir menjadi faktor mereka untuk menunda usia pernikahan. Gen Z mikirnya menikah bukan sebuah prioritas sih, Mbak, untuk saat ini. Soalnya Gen Z untuk saat ini lebih baik menikmati hidup dengan ngopi, nongkrong dulu gitu daripada mikir itu kan, soalnya kita mikirnya itu pikiran ke depan yang serius banget, yang mengganggu pola pikir kita sih, kalau belum siap juga. Aku kelahiran 98, jadi tahun ini harusnya 28. Nah, kenapa belum menikah? Mungkin karena kebutuhan juga makin meningkat ya, lalu juga jangka panjang seperti kebutuhan akan rumah, kendaraan, lalu kita sudah punya anak juga, pendidikan itu kan juga penting ya. Nah, karena hal-hal seperti itu lumayan meningkat juga dari biaya kehidupannya, saya sih mungkin lebih nunggu settle baru menikah ya. Terus kalau menurut pendapat aku sendiri, kenapa banyak Gen Z yang menunda pernikahan itu, karena kan sekarang media sosial itu kan makin masif ya, udah kita sehari-hari kita lihat, terus biasanya orang-orang yang udah menikah itu cenderung share permasalahan mereka itu di media sosial. Nah, yang mana itu datangnya tuh nggak jarang gitu, yang kayak hampir setiap hari tuh ada berita baru yang menyangkut pernikahan. Nah, mungkin menurut aku ya itu juga jadi salah satu ketakutan kenapa sekarang Gen Z itu lebih memilih buat menunda dulu pernikahan. Dari sudut pandang psikologi, adanya pergeseran paradigma tentang pernikahan masa kini diakui memang terjadi.
Banyak generasi muda yang takut memulai pernikahan karena merasa belum mapan secara ekonomi hingga mental yang belum siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi seseorang itu secara alami, kalau kita tahu teori kebutuhan Maslow, dia akan berusaha memenuhi kebutuhan, mungkin bisa dibilang kebutuhan primer dulu ya, sandang, pangan, papan. Karena sehari-hari untuk bekerja, untuk beraktivitas, kita butuh tubuh yang sehat, kita perlu makan yang cukup, kita perlu punya tempat tinggal, kemudian punya pakaian yang layak, itu memang pasti akan berusaha dipenuhi dulu. Nah, baru setelah itu kebutuhan akan apa? Akan rasa aman. Oh, kalau pekerjaannya sudah settle, barulah setelah itu seseorang akan punya kebutuhan, ya kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk saling memiliki. Jadi ya apa yang terjadi di anak muda sekarang sebetulnya adalah fenomena yang wajar. Tetapi perlu disorot jika anak muda zaman sekarang punya kecemasan yang terlalu tinggi atau terlalu berlebihan terhadap pernikahan. Itu seolah-olah segala sesuatu itu harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menikah. Itu. Menanggapi fenomena terus menurunnya angka pernikahan, kantor Kemenak di berbagai wilayah di Indonesia pun terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi. Seperti di Jawa Timur, Kemenak Jatim kerap memberikan edukasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan sah secara negara. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.